Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjabarkan hasil diskusi kami mengenai kalimat efektif dan tidak efektif. Dengan anggota pertama Tegar Mahendra, kedua Aflaha Afif Al-Fahmi, ketiga Aloysius Arya Widoyoko, keempat Olivia Natalia Haloho, dan kelima Kirana Helga Aime Kuncoro. Baik, materi yang pertama, pengertian kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Yang kedua, pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang secara penyusunan mudah dipahami dan tersampaikan maknanya secara tepat oleh pembaca atau pendengar. Dapat dikatakan efektif jika gagasan yang disampaikan diterima oleh pendengar atau pembaca dengan mudah, jelas, dan lengkap, seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Syarat kalimat efektif. 1. Sesuai Puebi. Sebuah kalimat efektif harus menggunakan ejaan dan tanda baca yang tepat. Kata baku pun perlu diperhatikan. Jadi, jangan sampai kata yang ditulis ternyata tidak tepat ejaannya. 2. Sistematis. Sebuah kalimat setidaknya harus memiliki subjek dan predikat, baru kemudian ditambahi objek pelengkap atau keterangan. 3. Tidak ambigu. Sebuah kalimat tidak boleh bersifat ambigu atau multitafsir dengan susunan yang ringkas, sistematis, dan sesuai kaidah kebahasaan. Pembaca bisa dengan mudah memahami ide suatu kalimat. Ciri kalimat efektif. 1. Kesepadanan struktur. Contoh yang pertama, para demonstran keluar dari ruang sidang, termasuk kalimat tidak efektif. Para demonstran keluar dari ruang sidang adalah kalimat efektif. Contoh yang kedua, adik demam sehingga adik tidak dapat masuk sekolah, termasuk kalimat tidak efektif. Adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah adalah kalimat efektif. 2. Kehematan kata. Ada dua hal yang memungkinkan kalimat menjadi boros sehingga tidak efektif, yaitu kata jamak dan kata-kata bersinonim. Contoh kata jamak yaitu para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi, termasuk kalimat tidak efektif. Siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi adalah kalimat efektif. Contoh kata sinonim yaitu ia masuk ke dalam ruang kelas. Kalimat tidak efektif. Ia masuk ke ruang kelas adalah kalimat efektif. 3. Kesejajaran. Bentuk paralelisme pada kalimat efektif haruslah berimbuhan paralel dan konsisten. Jika pada sebuah fungsi digunakan imbuhan me, selanjutnya imbuhan yang sama digunakan pada fungsi yang sama. Contohnya, dia pandai, rajin, dan seorang juara, termasuk kalimat tidak efektif. Mereka dilarang mengobrol, menyontek, dan tidur, termasuk kalimat efektif. Yang keempat, ketegasan makna dan logis. Hati-hati saat membuat kalimat perintah, larangan, atau anjuran yang umumnya diikuti partikel lain ataupun. Contohnya, kamu sapulah lantai rumah agar bersih, termasuk kalimat tidak efektif. Sapulah lantai rumahmu agar bersih, termasuk kalimat efektif. Kalimat tidak efektif. Kalimat tidak efektif adalah kalimat yang susunannya sulit untuk dipahami dan tidak dapat memunculkan pesan secara lengkap dan jelas bagi pembaca maupun pendengar. Apabila pesan yang ingin disampaikan tidak dapat dimengerti, maka kemungkinan besar sang penerima pesan akan salah dalam mengartikan pesan tersebut. Syarat kalimat tidak efektif. 1. Struktur kalimat tidak satu kesatuan. Yang kedua, kalimat sangat boros, tidak sejajar, dan tidak logis. Yang ketiga, tidak memiliki subjek dan predikat pada unsur kalimatnya. Sedangkan ciri kalimat tidak efektif yaitu 1. Unsur kalimat tidak jelas. 2. Penggunaan diksi yang tidak tepat. 3. Penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan. 4. Boros kata. Contoh kalimat efektif yaitu 1. Andi pergi ke pasar dan membeli sayur. 2. Usman adalah seorang atlet berprestasi. 3. Susi beristirahat setelah bekerja seharian. Kalimat tidak efektif. 1. Andi pergi ke pasar dan Andi membeli sayur. 2. Usman adalah merupakan salah satu atlet profesional. 3. Setelah bekerja seharian, kemudian Susi beristirahat. Kesalahan pada skripsi. Contohnya terdapat pada kalimat, apabila pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia dikenai sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Seharusnya saya bersedia dikenakan sanksi sesuai
sesuai hukum yang berlaku apabila pernyataan ini tidak benar. Kesalahan berikutnya yaitu terdapat pada kalimat adanya struktur patahan dalam suatu daerah akan dapat diketahui dengan baik menggunakan teknik ini. Kata bergaris bawah merupakan kata sinonim atau bermakna sama. Maka dari itu, kita dapat menghilangkan salah satunya agar kalimat tersebut menjadi lebih efektif. Seperti, teknik ini mampu memperlihatkan struktur patahan pada suatu daerah. Salah berikutnya terdapat pada kalimat suatu trap harus terdiri dari batuan reservoir sebagai tempat penyimpanan hidrokarbon dan suatu set seal agar sebagai penutup agar tidak terjadi migrasi lagi. Perbaikan pada kalimat tersebut menjadi suatu trap harus terdiri dari batuan reservoir untuk menyimpan hidrokarbon dan set seal sebagai penutup agar tidak terjadi migrasi. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.